Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, Ibu akan membahas materi tentang bangun ruang sisi lengkung. Oke, selanjutnya. Nah, bangun ruang sisi lengkung yang akan kita pelajari yaitu yang pertama ada tabung, kerucut, dan bola. Bangun ruang sisi lengkung yang pertama ada tabung, ada kerucut, dan bola. Hanya 3 ini saja yang akan kita bahas. Selanjutnya, yang pertama yaitu ada tabung. Tabung adalah prisma tegak beraturan yang alas dan tutupnya berupa lingkaran. Sifat-sifat tabung yang pertama yaitu memiliki 3 bidang sisi, yaitu bidang alas, bidang tutup, dan sisi tegak. Yang kedua, sisi tegak pada tabung disebut dengan selimut tabung. Dan yang ketiga, tabung memiliki 2 buah rusuk. Nah, ini adalah gambar dari tabung. Selanjutnya yaitu kerucut. Kerucut adalah limas yang alasnya berbentuk lingkaran. Kerucut dibatasi oleh garis-garis pelukis yang mengelilingi dengan membentuk sebuah titik pusat. Sifat-sifat kerucut yang pertama yaitu mempunyai sisi alas berbentuk lingkaran dan satu sisi berbentuk bidang lengkung atau selimut kerucut. Yang kedua, mempunyai 1 rusuk lengkap. Yang ketiga, tidak mempunyai tulang sudut. Dan yang keempat adalah mempunyai titik puncak. Nah, di garis miring ini itu disebut garis pelukis atau S. Tinggi kerucut itu berada di tengah-tengah. Ini adalah diameter atau alas dari kerucut adalah berbentuk lingkaran. Ini adalah tinggi dan garis miringnya adalah disebut dengan garis pelukis atau disebutnya dengan S. Selanjutnya, yang ketiga yaitu adalah bola. Bola adalah bangun ruang yang dibatasi oleh sebuah bidang sisi yang berbentuk lengkung. Sifat-sifat bola yang pertama yaitu hanya memiliki 1 buah sisi, kedua tidak memiliki titik sudut, dan ketiga adalah hanya memiliki sebuah sisi lengkung yang tertutup. Ini adalah gambar dan keterangan tentang bola. Selanjutnya yaitu rumus. Yang pertama yaitu rumus luas permukaan bangun ruang sisi lengkung. Yang pertama, untuk luas permukaan tabung rumusnya adalah 2VR dalam kurung R tambah T. Untuk kerucut adalah VR dalam kurung R tambah S. Untuk bola, rumus luas permukaannya adalah 4VR kuadrat. Selanjutnya yaitu rumus luas limut. Pada luas limut hanya terdapat 2 rumus, yaitu rumus luas limut tabung dan luas limut kerucut. Untuk luas limut tabung rumusnya adalah 2VR dikali T. Itu jika memakai jari-jari. Kalau memakai diameter rumusnya adalah VD dikalikan T. Nah, untuk kerucut, luas limut kerucut rumusnya adalah VRS, sedangkan alasnya adalah berbentuk lingkaran. Jadi yang dipakai untuk mencari luas limut kerucut adalah VRS. Selanjutnya yaitu rumus volume. Rumus volume bangun ruang sisi lengkung. Yang pertama, rumus tabung adalah VR kuadrat T. Untuk kerucutnya 1/3 VR kuadrat T. Dan untuk bolanya rumusnya adalah 4/3 VR pangkat 3. Nah, rumus bangun ruang gabungan. Jadi di dalam bangun ruang sisi lengkung ini ada rumus bangun ruang gabungan. Rumus bangun ruang gabungan maksudnya adalah contohnya misalkan bangun kerucut dengan tabung. Ada bangun bola dengan tabung. Rumus bangun ruang gabungan. Di sini yang pertama ada kerucut dengan tabung. Untuk volume rumusnya ini yang dipakai. Untuk luas permukaan rumus ini yang akan dipakai. Itu jika kerucut dengan tabung. Yang kedua, tabung dengan bola.
gabungan antara tabung dan bola. Untuk volume rumusnya seperti ini, dan untuk luas permukaannya yang ini. Harap diperhatikan baik-baik untuk yang rumus bangun ruang gabungan. Selanjutnya, yaitu ketiga, rumus bola dengan kerucut. Untuk volume rumusnya seperti ini, jadi kalian nanti tinggal hanya mencari volumenya langsung seperti ini. Nah, untuk luas permukaannya 2VR kuadrat ditambah VRS. Nah, yang keempat adalah tabung dan bola. Volumenya rumusnya ini. Dan kalau luas permukaannya rumusnya adalah 6VR pangkat 2. Oke, yang pertama yaitu contoh soal. Yang pertama, diberikan sebuah tabung tertutup, berarti tabung tertutup artinya atas bawahnya ada tutupnya atau berbentuk lingkaran. Memiliki jari-jari sebesar 20 cm dan tingginya 40 cm. Tentukanlah yang pertama A luas limut, yang kedua B adalah luas permukaan, dan yang C adalah volume. Di sini diketahui jari-jarinya 20 cm, tingginya 40 cm. Karena di sini jari-jarinya 20 cm, maka kita memakai pi-nya yang 3,14. Karena tidak memakai 7, karena 20 tidak bisa dibagi dengan 7. Jadi kalau misalkan pi-nya yang bisa dibagi dengan 7, maka membawa 2/7. Jika jari-jarinya atau diameternya tidak bisa dibagi dengan 7, maka memakainya pi-nya adalah 3,14. Nah, selanjutnya yang ditanyakan adalah luas limut, luas permukaan, dan volume. Kita akan membahas satu-satu. Yang pertama, luas limut. Oke, luas limut rumusnya adalah 2VR, 2VT, 2VR ya, 2 kali Pi kali R kali T. Rumusnya ini ya. Kita masukkan 2 dikalikan 3,14, dikalikan R-nya 20, dan tingginya 40. Maka luas limut tabung adalah 5024 cm persegi. Itu untuk luas limutnya. Yang kedua, luas permukaan, rumusnya adalah 2VR dalam kurung R tambah T. 2 dikalikan 3,14 dikalikan 20 dikali dalam kurung 20 tambah 40. Kita selesaikan yang di luar dulu. Berarti 2 dikalikan 3,14 dikalikan 20 hasilnya 12,56. Lalu dikalikan dengan 60. Maka hasilnya adalah 7.536 cm persegi. Selanjutnya, masih sama soal yang tadi, yang ditanyakan yang sekarang yang C adalah volume. Volume tabung rumusnya adalah VR kuadrat T. Kita ganti pi-nya dengan 3,14, masih sama karena tidak bisa dibagi dengan 7, maka memakainya 3,14. 3,14 dikalikan R-nya kuadrat, berarti 20 dikalikan 20, lalu dikalikan 40 tingginya. Maka volume tabung adalah 50.240 cm kubik. Kalau luas satuannya persegi, kalau volume satuannya kubik. Oke. Dipahami untuk yang soal pertama. Yang kedua, diberikan sebuah kerucut yang memiliki jari-jari sebesar R 30 cm dan garis pelukisnya adalah 50. Perhatikan gambarnya. Tentukanlah A luas limut, B luas permukaan, dan C adalah volume. Di sini sudah diketahui S-nya 50, R-nya 30. Berarti yang perlu kita cari adalah tinggi. Tinggi pada kerucut belum diketahui. Maka yang langkah pertama kita harus mencari tinggi tersebut. Nah, cara mencari tinggi itu memakai rumus Pythagoras. Kenapa memakai rumus Pythagoras? Karena berbentuk segitiga, di mana S-nya 50, bagian alas 30, maka kita mencari tinggi. Untuk mencari tinggi dalam Pythagoras yaitu dengan cara dikurang. Oke, kita bahas ya.
Yang pertama, langkahnya yaitu mencari tinggi terlebih dahulu, memakai rumus Pythagoras. Karena mencari sisi tegak, maka rumusnya adalah S kuadrat akar S kuadrat dikurang R kuadrat, di mana akar S kuadrat adalah 50, berarti 50 dikalikan 50 dikurang R kuadratnya adalah R-nya 30, berarti 30 dikalikan 30. Maka akar 2500 dikurang 900. Hasilnya adalah akar 1600. Akar 1600 jika kita hasilkan mendapatkan angka sebesar 40 cm. Jadi tingginya adalah 40 cm, garis pelukisnya 50, dan R-nya adalah 30. Oke, selanjutnya sudah diketahuinya jadi R-nya 30, S-nya 50, T-nya adalah 40. Maka kita bisa mencari yang pertama luas limut kerucut. Luas limut kerucut rumusnya adalah VRS atau V kalikan R dikalikan S. Karena jari-jarinya tidak bisa dibagi dengan 7, maka memakai Pi-nya adalah 3,14. Kita kalikan 3,14 dikalikan 30 dikalikan 50. Maka luas limut kerucut adalah 4710 cm persegi. Hasilnya setelah dikalikan. Yang kedua, yaitu luas permukaan. Nah, luas permukaan rumusnya adalah PR dalam kurung R ditambah S. Pi-nya ganti dengan 3,14 dikalikan R-nya 30 dikali dalam kurung 30 ditambah S-nya 50. Maka luas permukaannya adalah, jika dikalikan semua, hasil luas permukaannya adalah 7536 cm persegi. Itu untuk luas permukaan kerucut. Yang ketiga, volume kerucut. Volume kerucut rumusnya adalah sepertiga dikalikan Pi dikalikan R pangkat 2 dikalikan tinggi. Maka menjadi sepertiga dikalikan 3,14 dikalikan 30 kalikan 30 dan dikalikan tingginya 40, maka volume kerucut adalah 37.680 cm kubik. Oke, dipahami untuk volume tabung dan soal tabung dan soal kerucut. Oke, next selanjutnya soal yang ketiga. Diberikan sebuah bola yang memiliki jari-jari sebesar 30 cm. Tentukanlah A luas permukaan dan B volumenya. Kita tulis diketahuinya dulu, di mana R-nya 30. Yang ditanyakan adalah luas permukaan dan volume. Kita akan membahas yang pertama, A-nya, yaitu luas permukaan. Luas permukaan bola rumusnya adalah 4 dikalikan Pi dikalikan R pangkat 2. Maka menjadi 4 dikalikan Pi-nya tetap memakai 3,14 dikalikan 30 dikalikan 30. Maka luas permukaan bola adalah 11.304 cm persegi. Selanjutnya, yang B, volume bola. Rumusnya adalah 4/3 Pi dikalikan R pangkat 3. Berarti jari-jarinya 3 kali. Maka 4/3 dikalikan 3,14 dikalikan 30 kalikan 30 kalikan 30. Maka volume bolanya adalah 113.040 cm kubik. Ini adalah hasil volume dan luas permukaan bola. Oke, dipahami. Selanjutnya, nah, soal seperti ini adalah soal bangun ruang gabungan. Di sini tergantung yang ditanyakan. Karena di sini yang ditanyakan luas permukaan bangun ruangnya, maka yang dicari adalah luas permukaan bangun ruang gabungan antara bola dengan tabung. Kita hanya tinggal memakai rumusnya. Rumusnya yaitu kita memakainya yang ini, 3 pi R pangkat 2 ditambah 2 VRT. Kita masukkan luas gabungannya, 3 dikalikan Pi dikalikan R pangkat 2 ditambah 2 kalikan Pi kalikan R kalikan T. Rumusnya ini ya. Menjadi 3 dikalikan, karena di sini diameternya 14, maka jari-jarinya adalah 7. Karena jari-jarinya 7, kita memakai Pi-nya yaitu 22/7.
Maka 3 dikalikan 22/7 dikalikan 7 dikalikan 7, lalu ditambah dalam kurung 2 dikalikan 22/7 dikalikan 7 dikalikan 10. Maka yang pertama hasilnya adalah 462 dan yang kedua adalah 440. Kita jumlahkan menjadi total luas permukaan gabungan pada bangun, bola, dan tabung adalah 902 cm persegi. Ini adalah contoh bangun ruang gabungan untuk mencari luas permukaannya. Oke, jika ada pertanyaan, jika belum paham boleh ditanyakan ke ibu. Oke, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.